atas info soal kasusnya Mas ya. Sidangnya belum dimulai, jadi belum ada keputusan. Sebentar aja, Mas. Sebentar aja Mas. Sebentar aja, Wildan. Mas. Tolong Mas, sebentar aja. Ya, Mas Alif. Udah dari tadi. Infonya Mas. Wartawan yang panggil si Nur deh, biar bisa diatur nggak mau di ruang mediasi. Aduh, Nur nggak masuk. Kenapa dia? Tahu. Sebentar aja. Iya, sebentar saya belum. Mbak Tasya minta waktunya sebentar Mbak buat wawancara Mbak. Sorry, kita mau proses mediasi dulu ya. Itu udah dari tadi di sini Mbak. Sebentar aja. Ya udah oke, tapi jangan lama-lama ya. Teman-teman, mohon maaf semuanya. Kita baru memulai mediasi ya. Sabar dulu sebentar ya. Mbak sama Mas ini cocok Pak. Apa kalian pacaran ya? Nah iya. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa klien kita mencabut gugatannya? Tunggu aja, penjelasannya akan terbuka. Lihat aja. Terbuka gimana? Ya benar. Tapi kamu Ndri, kamu terlalu banyak komentar di depan para wartawan. Kamu kurang pandai untuk menilai klien kamu. Sebagai pengacara, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu kemakan kebohongan klien kamu. Itu akan menjatuhkan reputasi kantor kita, ya. Kamu belum bisa pulang ke Indonesia karena ada masalah. Iya, Bu. Kasihan ibu saya. Iya, doain Liv, ibu kamu. Selalu, Bu. Alif selalu doain ibu. Jadi saya pengen kasih tahu ke Bu Lilis kalau soal utang itu nggak usah diburu-buru, santai aja, tenang ya Bu Lilis. Masya Allah, makasih banyak atuh. Kok Didi baik banget? Iya kok baik banget. Terima kasih banyak ya kok. Biasa aja, Nay. Pas banget ada Nang Lilis. Yang, ini duit untukmu. Aku datang ya. Oke. Buset. Udah ada kok Didi. Jangan-jangan lagi utang dia. Lilis. Nih. Abang bawain duit buat bayar utang sama si Didi. Oke? Nggak usah tuh Pak Haji, jangan ngerepotin. Nggak usah apaan. Iya, Pak Haji. Udah, tadi saya udah bilang ke Bu Lilis, kalau utangnya nggak usah diburu-buru, santai aja gitu. Aduh. Hati-hati. Saya permisi dulu ya, Bu Lilis. Bye. Pak Haji. Kalau gue perhatiin di antara Lilis sama si Didi nih, kayak udang di balik bakwan nih. Maksud gue udang di balik batu. Pasti kayaknya. Maksudnya apa ya Pak Haji? Lilis nggak paham? Jangan-jangan dia kemari pasti naksir lu nih. Nggak mungkin nggak naksir dia kemari. Dia kan belum punya bini. Astagfirullahaladzim Pak Haji, Lilis mah nggak kegeeran. Emang kok Didi itu orangnya baik. Tapi kan di bayi itu ada maunya kan. Hello. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Tampak mentah. Kayak Bolio, ngapain lu kemari? Neng Lilis, Inaya. Oh ya, Kang Oding sempat dengar katanya Neng Lilis lagi ada masalah dengan Ko Didi soal pinjaman. Sebagai laki-laki yang sangat peduli dengan pasangannya, Akang merasa terpanggil untuk ngebantu Neng. Neng tenang aja ya. Kebetulan Akang kan baru aja dapat job gede. Jadi Akang tuh pengen ngebantu Neng untuk bayar utang Neng Lilis ke Ko Didi. Jadi Akang minta Neng langsung bayar ke Ko Didi ya. Nggak usah tuh Kang. Udah tuh Neng, kamu tuh gak usah malu-malu ya. Ini kan bentuk perhatian aku sama kamu Neng. Akang gak mau kamu susah. Kalau sampai kamu kenapa-napa, Akang juga nih susah. Akang mikir terus loh. Pokoknya Neng Lilis gak usah mikirin gimana bayarnya, oke? Hati-hati sayangku, jangan-jangan tuh duit gue minjem sama orang lain.
ngebelain lu supaya diterima. Lagu lama itu. Jangan salah ngomong ya. Sorry ya minjem. Gua punya sepatu gede. Apa aja minjem. Ya, terima aja ya. Makasih. Ya, nggak apa-apa. Aduh seksinya. Cakep. Bener. Banyak sangat duit. Ros nak tanya sikit. Pegang nih sebentar. Mau buat juga sini. Ya, abang kan comel. Tanya nih sikit. Tanya boleh tak? Boleh. Abang cakap, ini kan keyboard rusak. Servis kan? Iya, Iya kan? servis. Tapi kenapa? Abang tahu tak nih Ros jemput di mana? Di mana? Pegadaian! Coba abang jelaskan. Sanggup? Sanggup tak? Tak. Ros nak selesaikan semua ini di rumah. Perang ini harus berlanjut. Apa dia? Ros. Hah? Maksud abang tuh baik. Abang nggak nolong Neng Lilis. Kita ini sebagai jiran, tetangga, saling tolong menolong. Lilis tuh punya masalah. Dasar kere lu, hajat Pak, udah laki lu emang biasa. Sering kemari, malah minjemin duit sama si Lilis. Coba pikirin. Betul tuh Pak Ji. Ros pun susah tau bang. Nih keyboard nih cari duit tau. Abang beli nih. Tuh cari duit. Sekarang abang kasih abang jual. Betul kasih Lilis duit. Abang tak kasih Ros duit. Sekarang jom kita pulang. Ya? Terus. Ros nak selesaikan. Ros nak selesaikan perang kita ni. Kat rumah. Dah siap? Yap. 1, 2, jalan. Tunggu. Ini uangnya di bawah semuanya. Selesaikan di rumah, cepat. Apa bagus? Jalan cepat. Agak bang dulu ya. Allah Akbar, jalan. Cepat. Makanya kau udah punya bini untuk belagu. Nih, Jimali, tanahnya lebar, gua belagu apa juga pantes. Rumah lu masih ngontrak aja belagu. Ya perang ketiga. Ya, gimana? Pakai duit abang aja, oke? Iya, Pak Haji. Nggak, makasih. Punten. Assalamualaikum. Salam. Hah? Bapak dari mana? Pakai ditanya amat Duda, dari mana kayak? Ya dari situ warung lah, Lilis. Nongkrong mulu kayak anak muda sono ya. Itu urusan gua, lu mah diam aja. Yang penting anak beres, begitu udah, ngapa sih? Itu kemarin utang yang kasih buat bayar warung Bu Lilis udah dikasih? Ya itu makanya gue juga jadi kagak enak sama si Lilis. Gue bayar, kata si Lilis begini, Pak Haji pegang aja dah, saya belum perlu duit, begitu. Masa Bu Lilis ngomong kayak gitu? Penanya dibilangin gak ngerti. Masa gue bohong sama anak? Gak mungkin lah. Tumben banget ya. Lu tanya kok gue percaya sono. Iya. Kalau orang tua ngomong heran gak percaya. Jadi belum dibayar tuh ya? Belum. Duitnya mana? Ya apa sih ini? Iya kan belum dibayar, berarti duitnya masih sama Babe. Sama gua. Ya udah sini ntar Alpi yang bayar deh. Tuh, 2, 3. Jatuh kali. Ini yang kurang nih. Lupa kali Babe nih. Oh ini. Tuh. Oh iya. Maur, maaf aja ya. Duit cepetan emang suka nyempil. Gimana Tuh, aja. 2, 3, 4. Masih kurang. Emang 4. Setahu gue emang cuma 4 anakku. Ceritanya begitu, tapi aslinya kan kagak. Begini, lu kan banyak duit. Belajar amalin. Nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Siapa orang berbuat baik, pasti dibalasnya kebaikan. Ya udah, ayo bantuin buat kasih amalnya ya. Nah, ya bagus. Waduh, iya tuh kelupaan di sini adanya tulip. Lu lihat aja tuh duit. Bawa singit.
Makasih ya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lilis, Nay. Iya. Mau makan di sini atau dibungkus, Lip? Saya kebetulan udah makan, Bu Lilis. Mau nanyain kabar Inaya. Katanya kemarin benar kejamretan. Iya, Mas Alif. Astagfirullahaladzim. Kamu gak apa-apa, Nay? Alhamdulillah nggak ada yang kenapa-napa. Alhamdulillah. Gini Bu Lilis, ini saya minta maaf sebelumnya. Saya ada sedikit uang tabungan. Mungkin bisa membantu Bu Lilis dan Inaya untuk modal catering atau bayar utang. Jangan ditolak, Bu Lilis. Mas Alif, sebelumnya terima kasih tapi nggak usah. Jangan ngerepotin, saya jadi nggak enak. Alhamdulillah Ko Didi udah kasih kelonggaran untuk bisa bayar kapan aja. Ya, Nak ya? Maaf kalau gitu saya lancang, Bu Lilis. Nah, Alif kan cuma untuk berniat baik ya. Tapi Nay udah gak apa-apa, Nay. Aman ya? Ya udah kalau gitu saya pamit dulu, Bu Lilis. Iya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Udah pada habis. Masak apa tuh kayak begini? Oh, kenapa? Ini loh, Ibu pusing. Mau masak apa? Masalahnya semua bahan-bahan untuk catering, bahan-bahan untuk warung semua teh pada habis. Ayam, daging, terus telur. Gimana ya, Bu? Terus kita besok nganterin catering ke kantor Mas Alif gimana? Aduh teh gimana ya? Nggak enak lagi kalau utang sama Ko Didi. Gimana ya, Bu? Bu, masalahnya tuh kita nggak bisa kalau misalnya kita nggak nganterin catering ke kantor Mas Alif. Takutnya mereka mikirnya kita nggak profesional atau catering kita jadi jelek gitu namanya. Iya, ya makanya dari itu udah deh satu-satunya cara teh kamu tuh telepon si Alif ya, minta tolong sama dia. Gini Bu Lilis, ini saya minta maaf sebelumnya. Saya ada sedikit uang tabungan. Mungkin bisa membantu Bu Lilis dan Inaya untuk modal catering atau bayar utang. Jangan ditolak, Bu Lilis. Mas Alif, sebelumnya terima kasih tapi nggak usah. Ayo dong. Besok tuh, cepetan. Bu, Ibu di mana sih, Bu? Cuma ini satu-satunya peninggalan dari Ibu waktu Alif masih kecil. Dimanapun Ibu, semoga Allah selalu melindungi Ibu. Bismillah.
Nay. Assalamualaikum, Nay. Waalaikumsalam Mas Alif. Ganggu nggak Mas Alif? Iya, nggak apa-apa, Nay. Ada apa, Nay? Oh, ini mau ngomong sama Catherine. Gini Mas Alif, tolong disampaikan ya sama teman-teman kantornya Mas Alif kalau Catherine Langgar ini lagi libur dulu untuk beberapa hari. Loh, kok bisa, Nay? Emang ada apa ya? Iya, nggak apa-apa, ada sesuatu aja. Nanti insya Allah kalau misalnya udah bisa pasti mereka kabarin kok. Ya kan, bisa diantar sama Bang Ijon kan? Kalau misalnya nggak bisa antar sendiri? Ada sesuatu Mas Alif nanti kapan-kapan aja ceritain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan gak ada modal, dia malu cerita detail sama gue. Kasian sih. Mas Alif? Mbak Natasha, ketemu lagi. Ada kasus baru? Oh enggak, saya mau ambil berkas. Oh, oke. Mas, Inayah gimana Mas? Saya tuh masih nggak enak sama dia. Kalau saya temuin lagi gimana ya? Gini Mbak, kalau menurut saya untuk sekarang-sekarang ini jangan dulu. Kenapa Mas? Dia baru kena musibah kemarin. Hah, kenapa dia? Ya yang saya dengar uangnya dijamret. Padahal dia butuh modal untuk usaha cateringnya. Ya ampun. Terus Mas nggak bantuin? Saya udah coba nawarin bantuan, tapi ibunya dan Inaya sendiri nolak. Oh nabrak, maaf Masku. Kenapa Nur? Ini loh maksudnya cateringnya Inaya belum datang. Astagfirullahaladzim, Nur saya minta maaf Nur. Semalam si Inaya bilang kalau untuk sementara waktu cateringnya libur dulu. Kenapa yang? Kenapa Mas Alif? Panjang deh ceritanya, tapi kamu ini deh tolong sampaikan ke teman-teman dulu ya. Untuk sementara waktu cateringnya libur dulu. Kalau begitu berarti Mas Alif belum makan siang dong? Belum nih, belum makan. Nah pas banget tuh. Mending makan siang bareng sama Nur aja, Nur yang bayarin. Gak usah Nur, makasih. Nur duitnya banyak loh, mau lihat nggak? Nggak, makasih. Udah lah kayak gitu. Permisi. Mari. Oke Mbak, saya tinggal dulu. Iya, silakan. Mbak, lagi mikirin apa sih? Aku lagi mikirin yang tadi Alif cerita tentang temennya yang namanya Inayah itu loh. Kasian banget. Iya sih, kasihan juga ya Mbak. Aku tuh lagi mikir gimana ya caranya aku mau bantuin dia tanpa buat dia merasa tersinggung gitu. Mau bantuin mikir dong, Git. Iya Mbak, ntar aku coba bantu mikir ya. Gimana caranya?
Bu, Ibu pesan sembako? Sembako? Enggak. Itu uang dari mana tuh? Terus. Hati Gus, lihat-lihat belakang. Terus. Hop. banyak pisan, Bu. Siapa yang nganter, salah alamat kali ya? Betul ini warung Celilis? Iya benar. Gus, bongkar Gus. Ya, Pak. Pak, punten. Ini teh kayaknya Bapak salah alamat ngirim sembakonya. Soalnya kita nggak pesan sembako. Waduh, saya kurang tahu, Bu. Saya suruh ngirim ke warung Bu Lilis, Jalan Melo nomor 3. Udah terima aja, Bu. Ini sebagai tanda itunya, Bu, tolong tanda tangani. Tapi gimana ya? Semua udah pembayaran sudah lunas, Bu. Anggap aja Ibu dapat rezeki. Udah lunas? Udah. Silakan, Bu, di tanda tangan. Iya. Iya. Makasih, Bu. Iya. Gus, tutup deh, Gus. Siapa yang mau ngirim sembako sebanyak ini? Katanya tadi dibayar semuanya. Ini kayak banyak pisan, Bu. Siapa yang ngirim ya? Ya Allah, Ibu juga teh bingung. Tapi Ibu kalau dilihat-lihat, ini semuanya itu udah lengkap buat kita masak catering besok. Ada ayam, ikan, gula, dalam ada beras sama segala macam. Iya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Celilis, nanya. Ada perlu apa ya? Ada Ros nak beli lauk. Lauk? Ya Allah Ros, maaf banget kan udah tutup. Lagi pula kan lauknya itu udah pada habis. Kalau nggak salah sisa teh tempe. Tak apalah. Ros kan lapar nih, Abang Oding pun lapar. Ros beli aja semua, ya? Ya Allah, tempe aja? Nggak apa-apa? Tak apa, Ya tak udah, masalah. tunggu sebentar ya. Banyaknya, Amboy, banyaknya barang. Dari mana nih? Dari siapa? Gak tahu Kak Ros. Tak tahu. Iya kak? Kalau macam tuh, Kakak ambil foto, nanti Kakak posting. Terus kalau yang kasih sumbangan nih tahu, tengok, nanti mungkin komen, ya kan? Coba ya sikit ya. Ya udah, gimana Kak Ros aja? Soalnya zaman sekarang nih, Nay, apa-apa tuh harus je lah diposting. Kalau udah diposting viral kan? Soalnya netizen tuh lagi cepat dari detektif, kalah detektif. Nih, ini tempenya. Saya kasih bonus banyak. Banyaknya baik. Iya, 5.000 aja. 5.000 ya? Esok harus bayar ya? Oh, iya Tak udah. apa kan? Tak apa. Bonus nih 1 tak apa kan? Tak apalah ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana tuh? Udah masih ada satu lagi kok, Bu. Masih ada ya? Ya udah, alhamdulillah. Terus kamu besok ke rumah Ko Didi ya? Kamu tanyain, ini semua dari dia bukan? Oh iya. Besok Nat tanyain ya ke Ko Didi. Iya. Ini Nat taruh kulkas ya, Bu? Iya. Pak, Mama mana? Aku mau berangkat. Itu dia. Ma, iya. Aku mau berangkat ya. Oke. Bye-bye. Sebentar. Papa kelupaan. Tesis kamu
sudah sampai mana dan kapan selesai? Aku tinggal cari judul terus riset. Papa ini gimana sih? Yang ditanyain soal sekolahan, kerjaan, memangnya jodohnya nggak dipikirin? Tanya juga dong, Pak. Ya, sekarang kamu dekat dengan siapa? Banyak. Serius banyak? Kento, Selin, Tulus, Dion, Gita, banyak kan? Kalau belum ada yang serius, sebaiknya kamu konsen. Fokus pada tesis kamu, pada kerjaan kamu. Papa ini yang ditanyain bukannya soal jodoh. Balik lagi sekolahan, kerjaan. Kalau calonnya banyak nggak apa-apa. Tapi Alif harus ada di urutan pertama. Mah, kayak nggak ada laki-laki lain sih. Memangnya kalau Alif kenapa sih, Pak? Dia itu orangnya baik, sopan, ganteng, religius lagi. Masih banyak laki-laki yang lain lebih pantas untuk Natasha. Lebih pantas tuh maksudnya gimana, Pak? Loh, ya pantas secara sosial ekonominya, keluarganya lebih terpandang. Ya, banyak. Kayak zaman feodal deh, Papa. Kamu suka maling? Ya enggak, bukan. Tapi aku nggak suka kalau Papa udah beda-bedain orang kayak gitu. Jadi intinya kamu tidak suka maling, ya kan? Bukan nggak suka, tapi ya kan? Ya aku berangkat ya, bye-bye. Bye, hati-hati. Kecap dong 2. Iya kok. 20.000. Makasih Bu ya. Iya, nyampe Nay. Bentar ya. Iya Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nay, kok bukan ibu? Biasa lagi jaga warung, makanya naik sini sendirian. Iya, iya. Emang mau ngambil barang? Kan ibu belum order. Enggak kok, enggak. Mau nanya soal sembako yang Kodi dikirim. Hah? Kirim sembako? Iya. Kayaknya nggak ada. Loh, bukan Kodi dia ngirim? Enggak kok, enggak. Ibu juga belum order, jadi belum kirim. Iya udah tuh kalau gitu Nay, pamit ya. Tunggu. Nih, buat Nay ya. Gak usah kok, gak mau ngerepotin, gak apa-apa kok. Gak mau ngerepotin. Ini bonus buat langganan. Apalagi langganan kesayangan. Udah bawa. Ya, bawa ya. Makasih ya kok. Sama-sama Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ijon yuk. Nay, kemarin cuma beli biskuit doang. Enggak, ini teh bonus dari Kodidi. Bonus? Wah, Ijon juga mau bonus. Kodidi. Apaan? Buat Ijon mana bonusnya? Masa Nay doang dikasih biskuit? Oh, udah tenang. Wadidaw. Nih. Wih, makasih ya kok. Apaan? Si Inaya tuh udah punya... Bang Ijon. Yuk. Cabut dulu ya, udah dipanggil Naya. Tuh, gagal udah ngorek-ngorek. Hati ya, Nay. Mana ya kuncinya? Nur. Mbak Nur. Wildan mau nitip barang-barang ini di lokernya Mbak Nur ya. Kenapa lu? Tereliminasi? Wildan diusir dari kontrakan Mbak Nur. Kokel! Kamu diusir dari kontrakan? Ya ampun. Gembel dong. Mas, Keong aja punya rumah loh.
Masa sampe nggak punya? Malu-maluin aja. Mas Kentos, Keong kan nggak pusing mikirin bayar KPR. Ribet banget lah, jelas. Mbak Nur, Wildan, Gak ada acara nyedut buat bayar kontrakan. Apalagi pengen nginep di kosan gue. Gue gak mau. Udah pas sama Hansip. Enak kagak, bau amis doang lu. tahu ya. Terus kebaikan Mbak Nur apa dong untuk Wildan? Tuh, Wildan tidak menyangka kebaikan hati Mbak Nur. Enggak ngerasanya tuh tinggi gitu loh. Nih. Voucher pulsa 5.000. Buat topong keluarga di kampung. Jemputnya ke sono. Bayar kontrakan. Keluarga saya nggak pakai telepon kalau di kampung. Masih pakai kaleng sama benang kenur. Nitip ya. Masih mending tolongin. Gak tau terima. 5.000 dong. Titik gemoy. Tuh, kenapa tuh depan banget sih Mas Kentos? Apa? Kentos boleh pinjam uang nggak? 2.000 aja. Pinjam 2.000? Buat apaan sih Mas? Buat bayar parkir. Parkir di mana? Di hati kamu. Asum mobil. Mata lu dong, Nur. Nur, kamu udah makan siang belum? Belum. Hah? Belum makan siang? Kokil. Bahaya lu, Nur. Kamu tuh harus ingat makan. Ini ada rezeki. Kamu beli makan. Jangan sampai asam lambungmu naik. Bahaya. Aku nggak mau kamu sakit ya. Ya udah, aku balik lagi kerja. Dadah titik gemoy. Wah, kentang. Begini ternyata rasa jadi sembenan. Kasih duit sama Om. Wildan! Ngerepotin aja lu, bodo amat. Sikit sangat lah yang like postingan Ros pasal Lilis dapat sumbangan ni. Yang komen tak ada pun. Ya, beli sayur saya. Bu, ada tengok postingan Ros belum? Di story. Ya belum, Cek. Saya kan nggak punya kuota. HP saya lagi dipakai sekolah online sama anak saya, Ros. HP saya digade. Korang macam mana lah? Nanti berarti tak ada yang tahu ke pasal Lilis dapat sumbangan tu, tak ada? Kok kita nggak dapet ya? Iya, padahal kan kita lebih miskin dari Celilis. Emangnya sembako dari siapa, Cek? Nah itulah Ros tak tahu pun ibu-ibu. Pasal Lilis dapat sumbangan, Ros tahu je ada sumbangan rumah dia, tapi tak ada sumbangan pun tak tahu dari siapa. Kita cari tahu ya. Cobalah ya, Ros tengok dulu sikit lah. Apa ni? Apa letak kat sini ni? Aduh, ibu-ibu, nggak tahu ini apa? Hah? Ini nih Ijon habis juara lomba balap motor di sirkuit Mandalika. Korang ngada-ngada kan? Koreng. Ibu-ibu dengerin ya. Nih, Ijon tadi habis nganterin Inaya ke tokonya Kodidi. Ros tahu lah. Nah, tiba-tiba si Inaya dikasih biskuit sama Kodidi. Ijon minta juga. Sumbangan kan? Makanya minta buruan sono Kodidi sumbangan. Buruan. Ogah. Ijon mau lanjut balapan di Mandalika. Balapan ke kedai Lilis sikit ya. Hah? Yaudah, ya, oke. Memanglah korang ni. Ibu, Bu, tunggulah. Mantap. Wah, rame nih. Koros, Didi. Iya, Ibu. Ros dengan pasukan. Iya, makanya tumben belanjanya keroyokan. Lis. Tukar Didi.
belanjaan. Sampo mana ada namanya Sofian Sampo? Ini belanjaan apa nama orang? Ini list inilah. Kasih tahu Pak Ji. Aduh, keluar sedikit. List untuk orang-orang susah di kampung lah. Nak sumbangan juga. Ya ngapain ke saya, bukannya ke Pak RT? Iya kok, jangan Celilis aja yang dikasih sumbangan. Kita kan juga mau, kita kan orang miskin kok, ya kan? Iya, kita lebih sulit dari Celilis. Apalagi Cekokom. Lakinya nganggur, anaknya 3. Minggu depan pengen nyunatin anaknya yang bontot. Kalau Ros tak susah, tapi Ros kalau sumbangan nak. Iya tahu, tapi siapa yang ngasih sumbangan? Saya nggak pernah ngasih sumbangan. Itu Celilis dapat sumbangan? Enggak, saya nggak ada ngasih apa-apa ke Bu Lilis. Loh, Gimana sih? Terus yang kasih kita sumbangan siapa? Iya tahu. Aci, cemana nih? Terus gimana dong? Salah ya? Yaudah, belanja boleh. Utangnya besok nggak apa-apa. Udah yuk semua. Balik ya. Ya, ya. Ada apa gimana? Nih kok Didi. Tak ada. Belum bayar. Sikit kan dulu aja. Kalau ini tak apa kan? Yang nggak boleh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Makcik, tunggu. Apa yang sumbangan? Iya, makasih ya Bu Gina ya. Ya tapi nanti kalau ada kabar soal ibu, tolong kasih tahu Alip. Iya. Ya udah, makasih Bu Gina. Waalaikumsalam. Telepon apa ya? Alip nelfon temennya ibu di Jeddah. Ngapain pakai ditelepon ibu? Lu antepin amat, Jima pulang ke emang enggak kek. Jadi ngurusin dia kerjaan yang penting lu. Kayak lagi ada masalah nih Be, soal ibu juga belum ada kabarnya lagi di mana. Itu lagi yang diomongin. Biarin aja mau aneh kasih kabar kayak mau kagak, biarin. Yang penting lu kerja, gaji naik. Ya Bobi gimana sih, kan gimana pun juga itu ibunya Alip. Ya gua juga tahu, kan bini gua. Udah jalan udah siang nih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak satu-satunya baru punya motor doang. Ya lu, kayak murungku terus lu. Kenapa? Ayo dong ngomong. Ya jet terbang lu. Ya lu. Ada apa Pak Haji? Ini Jalu. Aduh, gue udah bosan banget liat muka lu. Lu lagi. Mau ngapain lagi? Lah, bener nih, bosan ngeliat muka Ijon. Enggak, jangan kok ngotot begitu. Ada berita apa kira-kira? Ada berita besar nih Pak Haji. Berita ada yang besar? Iya dong. Coba berita apa? Ya, kalau berita besar, duitnya juga besar dong. Lu kalau ngomong gak lebih dari itu. Emang, kalau nggak ada duitnya, saya nggak mau ngomong. Tenang. Mana ya? Oh ini gue taruh sini. Wah, banyak ya ini. Lu orang kaya. Wih. Emang lu? Duh. Habis dari dapur gue lupa cuci. Itu apa gumoh sih Pak Haji? Orang kaya duitnya banyak. Berita besar nih. Berarti juga honor. Nunjukin sih uang banyak. Terus? Goceng. Emang bukan duit? Ya duit sih Pak Lah Haji. iya pakai diprotes, udah ngasih aja udah bagus loh. Ada apa ini? Tapi ini berita besar Pak Haji, goceng beli gulali kenyot habis dong. Makanya jangan beli yang lain. Beliin garam, taruh di plastik, nyot. Mudah-mudahan. Enak. Cacingan. Terus gimana? Ya udah dah, daripada nggak sama sekali. Ya gue udah tahu buat akal lu lah, iyalah. Pak Haji, ternyata ya Cek Lilis dapat sumbangan besar banget. Kok bilang apa? Cek Lilis dapat sumbangan besar. Dari Ko Didi. Terus setelah itu apa maksud lu? Itu doang beritanya. Hanya itu? Iya. Gak apa-apa lagi? Gak apa-apa lagi. Jadi sekarang ini si Lilis kelakuannya begitu? Berarti udah gak harganya? Hah? Gua ini bukan apa-apa. 3 tahun di Banten gua. Bertarung Pak Haji. Dagang kelapa, gak laku-laku. Gua pindah ke Jakarta. Ya beritanya begitu adanya Pak Haji. Ya udah gak apa-apa. Nambahin lagi. Asik. Kagak, pal gua agak gatel. Takut banyak kutu gitu. Nambahin lagi. Lu sama duit hijau lu.
Aduh, kalau sampai terjadi demikian, tunggu tanggal mainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Nay? Kamu udah nanya sama Ko Didi? Itu dari dia bukan? Udah sih Bu, tapi teh kok Didi bilangnya bukan dari dia, malah dianya juga bingung. Terus ini biskuit kalengnya dari siapa tuh? Ini katanya buat pengurus pelanggan. Waalaikumsalam. Wah, ibu-ibu, Masya Allah, rame-rame datang ke sini. Mau beli apa tuh? Mau makan di sini atau mau dibungkus? Lilis, saya cuma mau tanya, dapat sumbangan sembako dari mana? Iya Bu Lilis, dari RT, RW, apa kelurahan? Kita kok belum dapet ya? Kenalin dong sama yang kasih sumbangan. Lilis, sebagai sesama warga Kampung Jagat, saling support lah. Bagi tahu kita orang, kan? Aduh, ibu-ibu, maaf. Saya sama Nay itu emang benar-benar gak tahu siapa yang kasih. Jangan dirahasiain. Kita juga kan butuh dan mau. Ah, bilang aja, Bu Lilis nggak mau bagi-bagi rezeki sama kita-kita. Kan? Iya, biarin. Sumbangannya buat situ semua. Tuh. Astagfirullahaladzim. Enggak, Bu, enggak. Saya enggak kayak begitu. Beneran deh, saya enggak kayak begitu. Terus! Bang, apa dia? Terus nak buat apa kat sini? Hah, abang dengar? Katanya Ros nak minta sumbangan. Alamak Ros, kita ni bukan orang susah tau. Apa pula minta sumbangan? Ros jangan bikin mula abang tau. Abang nih sembarang aja kalau cakap. Terus minta sumbangan. Ih bang, tak lah ya, tak. Terus tak tahu aja siapa. Kalaupun Ros dah tahu, Ros nak buat apa? Udah balik. Tak lah bang, mau sini je lah bang. Kalau Ros tak mau balik, abang ajak Neng Lis balik rumah. Iya bang Neng, nganterin Ros sini je Ayo lah balik. bang. Bang, Ayo Ros balik. sini je lah Balik. bang. Jangan malu bang, ayo balik. Bang, iya bang. Bikin malu. Kasih tahu. Abang nih. Lilis, nanti kalau ada sumbangan lagi, tolong kasih tahu kita ya. Iya, Lilis, jangan lupa ya, kita kasih tahu. Ayo, Lilis. Ya, ibu-ibu. Aduh, ibu mah tambah pusing, Nay. Kita harus cari tahu siapa yang kasih. Apa mungkin Mas Alif ya, Bu? Ya udah tuh, Nay. Cepet tanya sama Alif. Kalau emang ternyata dia yang kasih, bilangin terima kasih. Besok nggak usah ngasih lagi, nggak usah repot-repot. Tapi Bu, ya udah cepet. Ayo dong, Nay. gimana cara ngomongnya ya ke Mas Alif? Atau aku chat aja deh. Ya, aku chat aja. Assalamualaikum, Nay. Waalaikumsalam, Mas Alif. Mas Alif lagi di mana? Ini saya lagi di jalan mau berangkat kerja. Nay di mana? Nay lagi di... Nay. Mas Alif? Astagfirullahaladzim. Orang deket begini ngapain pakai cat segala? Nggak kelihatan, maaf ya. Ada apa, Nay? Ini baru. Halus. Itu sama juga kayak kemarin, cuman ganti yang plastik aja. Biar samaan kayak Babe, sama-sama antik. Makasih, Nay. Oh iya, Nay teh pengen nyampein salam dari Ibu. Ibu bilang terima kasih banyak atas bantuannya. Bantuan apa ya? Sumbangan. Mas Alif ngirimnya banyak banget, cuma kebanyakan. Sumbangan apa ya? Sumbangan sembako. Sembako apa ya? Bahan makanan. Itu lebih banyak pisan, Mas Alif makasih ya. Tapi besok-besok nggak usah lagi. Soalnya takutnya warga teh mikirnya Ibu sama Nay nggak mau ngasih tau mereka. Nay dapat dari mana. Demi Allah, Nay, saya nggak ngirim sembako atau nyuruh orang ngirim sembako. Enggak sama sekali. Saya jadi bingung, sembako dari mana ya? Mas Alif nggak ngirim?
Kan sungkan-sungkan hubungin kami, Mbak. Ini kartu namanya. Makasih ya, Mas. Mari, iya. Permisi, Nyon Sewu. Perkenalkan saya Kentos dari kantor hukum Yan Aryapura. Kalau Mbak butuh bantuan hukum, silakan hubungi kami. Ini kartu namanya, silakan. Kalau saya hubungin Mas langsung, biar lebih akrab boleh nggak? Hah? Waduh, sempet-sempetnya ya. Wah, sisa satu. Siapa ini? Duh, ngapain dia kesini sih? Halo. Apa toh, Mas? Lagi kerja saya. Iya, saya tahu. Mau sharing-sharing ngobrol-ngobrol. Feeling nggak enak ini. Duduk. Aduh. Mas Kentos, emang bener ya? Mas Kentos itu pengacara? Ya, bisa dibilang seperti itulah. Hampir, tapi akan segera terwujud. Oh gitu. Tapi modelannya kayak calo terminal. Kalau ngomong sembarangan, minta disomasi apa gimana? Ya lagian saya lihat Mas Kentos cuma muter-muter di sini. Emang nggak punya kantor pribadi? Dengarkan saya baik-baik. Saya, Kentos, selain menjadi asisten pribadinya Mbak Natasha, tugas saya adalah mengurus berkas-berkas di kantor dan juga mencari klien untuk kantor. Gitu. Oh gitu. Kalau gitu saya minta kartu namanya dong. Boleh. Tar dulu. Emang buat apa? Jadi begini Mas Kentos. Saya ingin menuntut ibu kos saya yang telah mengusir saya tidak manusiawi. Gokil! Sampai diusir, Mas? Iya. Bayangin coba. Emang kenapa? Masalahnya apa? Hal sepele, Mas. Apa itu? Saya cuma nggak bayar kosan 5 bulan. Masa diusir? Ya kan? Sini. 5 bulan itu ngelunjak loh, Mas. Sampai 3 bulan itu udah masuk akal. Ini 5 bulan, ajak ribut sampean. Ya udah, pantes lah diusir. Ya saya minta kartu namanya sini. Nggak ada. Apa-apaan. Sampean ngontrak aja nggak bisa, apalagi minta pengacara. Bayar pakai apa? Mikir. Bentar. Mbak Nat. Halo Mbak Nat. Iya kenapa? Oh iya siap. Kentos lagi di parkiran kok ini. Iya. Iya saya nyusul. J Mbak. J. Ya, saya nggak ada waktu ngurusin hal sepele kayak gini. Kartu nama? Habis. Sosok pengacara. Modelannya kayak sales kompor. Ini siapa nih? Terus. Hop. Selamat pagi Mbak Natasha. Ngapain sih, Tos? Sini. Apaan sih? Itu bon pembelian sembako yang dikirim ke warungnya Inaya. Ini nggak ada yang tahu kan kalau saya ngirim? Tenang aja Mbak Nat, urusan rahasia. Kalau sama Kentos nggak bakalan bisa bocor, dijamin beres. Gokil. Ya udah. Saya masuk lagi ke dalam ya. Permisi. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Ada Inayah. Wih, kiriman catering lagi nih. Iya, alhamdulillah. Saya taruh sini ya. Mentang-mentang udah dapat suntikan dana dari investor, ngirim lagi. Gokil sih. Investor? Emang beneran gak tahu ada investor yang ngirim sembako ke warungnya? Loh, Mbak Nur teh tahu juga ada yang ngirimin sembako ke warung saya? Iya.
Mbak Natasha. Itu dia yang ngirimin sembako ke warung Mbak Inaya. Say thank you dong. Mbak Natasha yang kirimin saya sembako ke warung. Inaya, saya bisa jelasin. Kamu jangan tersinggung dulu Mbak, ya. terima kasih banyak. Tapi nggak usah ngerepotin. Assalamualaikum. Oh, ada yang bisa dibantu Mbak Natasha? Yes, berhasil. Sore. Apa? Halo Bang Ijon. Iya Bang Ijon nih dari depan. Ya udah agak cepet dikit ya Bang Ijon nih jemputnya. Ya, assalamualaikum. Inaya, sorry. Mudah-mudahan kamu nggak salah paham ya sama niat saya. Aduh, saya minta maaf banget kalau maksud saya mau membantu tapi malah bikin kamu susah. Mbak Natasha teh ngapain emangnya bantuin saya sampai segitunya? Saya tuh merasa berdosa banget karena saya hampir nabrak kamu, saya bikin hubungan kamu sama Mas Alif jadi renggang. Saya tuh merasa bersalah banget. Mbak, sebelumnya saya terima kasih banyak ya. Tapi saya janji nanti kalau saya punya uang, saya akan ganti semua uangnya Mbak Natasha ya. Jangan, saya ikhlas. Kamu tahu kan pepatah kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan sampai tahu. Paham kan maksudnya? Inaya, sorry Bang Ijon telat. Lagi ngopi sama makan roti di kantin. Maklum, Bang Ijon kan turunan bule, makanya makannya roti. Bang Ijon, kita langsung jalan pulang aja ya. Kopi belum habis nih. Mari Mbak Natasha. Buru-buru amat. Ya Bang Ijon, yuk. Mari Mbak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rus, mana kopi abang Rus? Lama sangat. Abang nak ngopi, Rus. Apa dia kopi-kopi? Apa kopi nak kopi? Nah, sini dompet abang dulu. Dompet cepat sini dompet abang. Berapa? Cepat sini, cepat kan? Cepat lah. Satu. Terus buat apa ngopi abang? Harus nak tengok dulu. Abang jangan pikir tak ada duit. Ya Allah, abang apa nih? Ya Allah, apa nih tak ada duit? Abang jangan abang pikir harus tak tahu ya. Memang abang pikir harus bodoh. Abang kan yang belanja sembako untuk Celilis. Jangan tipu. Rus, siapa yang belanja makan Lilis? Fitnah, Rus. Abang tak belanja buat Lilis. Sumpah. Memang abang pikir harus tak tahu siapa abang. Abang ini kan memang tukang tipu dari dalam nih, darah daging abang memang tukang tipu kan. Rus, bila abang pernah tipu, Rus? Abang tak pernah tipu, Rus. Abang ini seorang yang jujur, Rus. Wah, bila abang pernah tipu, Ros? Abang tanya bila abang pernah tipu, Ros? Abang lupa? Sebelum abang menikah dengan Ros, abang cakap apa? Abang akan bawa Ros ke Indonesia. Nanti di Indonesia Ros akan jadi penyanyi terkenal. Karena abang ini produser lah. Produser yang terkenal, produser sangat kaya. Apa deh bang? Macam nih aja Ros jadi penyanyi kampung nih bang, penyanyi organ tunggal. Abang bukan tipu. Memang abang tuh banyak kenal produser. Oh, iya. Abang ada kabar baik buat Ros. Ros nak dengar tak? Apa dia? Tadi abang tuh ketemu sama kawan abang. Dia tuh seorang produser. Dia kata dia nak bantu Ros buat rekaman lagu. Iya ke bang? Iya. Abang tak tipu kan? Apa pula abang tipu? Betul. Betul lah, abang cakap betul nih. Bang, nak abang Ros rekaman bang. Jadi bila bang? Nak sangat nih Ros bang. Tapi kalau Ros nak rekaman, kita mesti punya modal. Lama modal. Bang, dompet abang aja kosong. Modal dari mana dia bang? Tuh. Tuh. Apa dia tuh? Itu modal. Modal? Mana modal bang? Cincin tuh bisa jadi modal. Mana cincin bang? Tak ada. Abang tengok lah. Bang, tak ada cincin tuh.
Tengoklah baik-baik bang, tak ada. Terserah Ros lah. Kalaupun Ros tak mau, tak apa. Bang, jangan macam tu lah bang kan. Abang laki macam tu. Bang, Ros nak rekaman lah bang. Ros nak jadi penyanyi kan? Oh, nak. Ros nak jadi terkenal kan? Nak. Mesti keluar modal. Tapi macam mana? Jual lah cincin tu. Bang, bukan Ros tak nak lah jual ni bang. Tapi kan ini mak Ros beli bang. Ros, kalau nanti Ros dah jadi penyanyi terkenal, Ros bisa beli lagi tuh. Iya ke bang? Iyalah. Tapi bang, nanti mak Ros kan sedih. Tak apalah, kalau Ros tak mau, abang tak paksa. Kalau macam tu, abang nak telefon kawan abang Jeffrey tu. Abang nak cancel. Abang cancel apa? Jeffrey siapa? Jadi rekaman lah. Jadilah bang. Abang jangan di cancel lah bang. Abang sampai hati abang. Ambil lah. Nak jual? Abang nak jual? Jual. Abang ambil je. Ambil je. Semua kan? Iyalah. Tapi dijual kan? Harus je lah yang jual. Harus ikut lah dengan abang Abang pergi jual kan? Ros tak percaya abang? Tak. Lah. Harus ikut je lah. Jam. Pintu. Ros tak pintu. Abang ni. Susahnya pintu ni bang. Jam. Ibu teh nggak paham ya maksudnya si Natasha itu apa ya? Kok mau bantuin kita? Secara dia kan belum kenal kamu lama. Iya, Naya teh sebenarnya juga nggak gitu paham. Cuman mungkin ya dia baik aja kali Bu. Dia juga bilang sama Naya dia ikhlas membantuin kita. Iya ya, enaknya jadi orang kaya mau kasih bantuan, sedekah, nggak usah pusing-pusing, tinggal aja ngasih gitu ya. Tapi nggak semua orang kaya gitu ya Bu ya. Maksudnya ada aja gitu orang kaya yang bantuin orang lain cuman karena pengen dibilang baik. Iya, betul. Itu namanya ria tuh. Tapi Ibu akan selalu doain kamu jadi orang kaya. Terus udah gitu selalu dermawan. Ya, jangan lupa sedekah terus. Amin. Ya udah Ibu ke dalam dulu ya. Iya. Beresin yang di dalam. Ini dikit lagi kok. John, emang lo nggak tahu siapa yang ngasih sumbangan Cek Lilis? Aduh, ibu-ibu yang cantik kayak anak itik, Ijon belum tahu. Nanti kalau Ijon udah dapat informasi, nah dikasih tahu udah pakai toa nanti ya. Sabar aja sabar. Inanya belum memberitahu dia. Kepo banget sih. Siapa tuh? Kayaknya orang tajir deh. Itu kayaknya temennya Alif deh. Soalnya waktu Ijo nemenin Inaya nganterin catering, nah Inaya ngucapin terima kasih ke tuh orang. Jangan-jangan itu orang yang ngasih sumbangan. Wadidaw. Iya. Bener ibu, jangan-jangan itu orang yang ngasih sumbangan. Iya, bisa jadi ya. Kita harus cari tahu nih. Katanya tajir ya. Apa nih? John, ada apaan? Kok rame-rame? Itu Bang Oding, Poros. Sepertinya orang itu yang ngasih sumbangan ke Cek Lilis. Oh dia orangnya. Yuk kita minta yuk. Kita minta yuk. Yuk, Ros ikut. Ikut. Bang, Ros ikut lah bang. Ikut lah bang, sumbangan bang. Cabang. Ros jangan pergi ke sana Ros, malu Ros. Ros ini kan penyanyi. Apa dia malu? Tak ada. Ros. Alamak. Dia malah ke sana minta sumbangan. Aduh, bikin malu aja. Gue ini kan produser masa. Aduh. Ros. Permisi. Assalamualaikum. Makcik, pasal sumbangan tuh betul tak makcik yang kasih? Iya, betul. Wah, pas banget nih. Kalau gitu Ijon juga dong, mau sumbangannya dong. Ijon nih orang susah juga. Maaf. Buat bayar cicilan motor, Mbak. Iya Mbak, saya juga mau. Suami saya nganggur, anak saya banyak. Iya Kak Ros, saya juga orang miskin. Anak saya mau masuk sekolah, belum disunat, belum ada biaya. Pok, kalau soal sunat mah, sunatnya pakai golok. Sembarangan lu, John. Yang saya berikan ke Inayah itu bukan sumbangan.
Loh, kalau bukan sumbangan apaan dong, Mbak? Itu namanya CSR dari kantor. Ya udah kalau gitu kasih aja deh alamat si Empo SR itu, biar Ijon samperin ke rumahnya. Betul bener. Saya juga pengen tahu rumahnya si CSR itu. Empo SR. Semua ikut CSR ya. Semua ikut. Enggak, sorry. Saya jelasin sedikit ya. CSR itu tuh singkatan, jadi Corporate Social Responsibility. Itu berupa dana sosial yang dikeluarkan kantor untuk masyarakat sekitar. Yang kali ini kami keluarkan adalah untuk UMKM. Jadi kami merasa bahwa cateringnya Mbak Inayah ini layak untuk mendapatkan bantuan modal. Saya juga punya usaha, Mbak. Usaha ngojek. Nah, harus dibantu juga. Nah, ini baru. Rose pun ada bisnis organ tunggal. Nanti sekali-sekali CSR tuh datanglah tengok-tengok bisnis Rose. Ya kan? Betul. Ya kan, Mak Cik? Iya. Percuma Rose yang malam cari pasal berita tentang sumbangan tuh. Gawat nih, gimana nasib Ijon nih? Aduh, motor belum lunas nih. Dikejar-kejar debt kolektor lagi nih gua nih, aduh. Gimana nih? Ada bubar. Ros. Sumbangan. Iya, sumbangan. Maci. Semangat banget. Maci. John. Itu dia Pak Haji, lagi mandiin kembarannya. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Orang ya? Bukan, anak kebo. Gimana sih Pak Haji, Ijon main semprot aja, dikira saya burung murai kali ya. Gua nggak tahu ada engkau di situ. Segede gini nggak tahu. Datang ke rumah gua, kalau beritanya gak ngenakin pulang aja dah. Puyeng pala gua dengerin. Tenang aja Pak Haji Mali. Kedatangan Ijon Internasional kemari mau bawa berita yang sangat menggembirakan buat Pak Haji. Oh ya? Berita apa coba jelaskan padaku? Tadi ngomong. Aduh, duit Pak Haji kenapa gini juga sih? Kan lu ngomongnya ginian ya, gua kasih ginian. Dikira ngadu jangkrik kali ya? Kalau emang duit, jelaskan dulu berita lu apaan. Tenang, di kantong. Ya udah kalau nggak mau Ijon pulang aja. Udahnya miskin jangan adat digedein. Mau ngomong apa? Padahal kedatangan Ijon kemari ya, mau ngasih tahu. Ternyata yang nyumbang di warung Cek Lilis itu Natasha. Siapa? Natasha. Coba sekali lagi. Natasha. Dah, pegel. Itu calon mantu gue. Apa? Duh, calon mantu gue. Natasha calon mantu Pak Haji. Betul sekali. Calon istrinya Alif. Begitu Jo, nyari bini kayak anak gua tuh. Tinggi, cakep, mah kayak bini lu kaleng. Ijon masih jomblo, belum nikah Pak Haji. Nggak laku kan? Nggak laku apaan, laku. Cuma belum ada yang mau. Jon. Itu ada orang lewat tuh, perempuan tuh. Ya, lu kenapa? bilangin. Mau dinikahin juga Pak Haji? Bukan itu, maksud lu bilang sama calon mantu gitu. Oh iya. Ibu-ibu. Sini, merapat. Ya. Ibu-ibu, ini ada berita yang menggemparkan planet bumi, planet Pluto sama planet Mars. Kebanyakan ngomong, bilangin aja aslinya. Ini mau kasih tahu Pak Haji, bahwasanya ternyata yang menyumbang ke warung Cek Lilis itu adalah Natasha, calon mantu Pak Haji Mali, calon istrinya si Alif. Cakep. Oh gitu. Hebat Pak Haji. Mantunya cakep. Kaya lagi. Tolong bilangin dong, kita juga mau dikasih sumbangan. Iya dong Pak Haji, jangan warung Bu Lilis aja dikasih sumbangan. Kita kan juga mau Pak Haji, ya kan? Iya, gimana sih Pak Haji? Juga mau dong dapat sumbangan. Tenang, gua kasih entar. Kasih, Iya, siap. Sini. Kenapa? Gua lagi nggak bawa duit. Lu bawa duit nggak? Ada. Nah, lu kasih dia. Pak Haji, diminta sumbangan dari Natasha, kenapa Ijon yang nyumbang? Ntar lu nyumbang dia juga gua ganti, tenang aja. Ini kan perempuan kasihan. Udah. Buat apaan Pak Haji? Bu, terima kasih banyak ya. Makasih. Buat apaan? Makasih ibu-ibu. Pak Haji, makasih ya. Kita pamit Pak Haji, makasih ya. Pak Haji. Assalamualaikum. Aduh, itu kan yang mau nyumbang Natasha, kenapa jadi saya nyumbang ibu-ibu sih? Belajar hidup nyumbang, jangan selalu disumbang aja.
Tapi kan yang kaya calon mantu Pak Haji Natasha. Ijong masih belangsak Pak Haji. Belangsak ngaku. Ibu-ibu. Haji, uang. Itu buat kita 3 bulan itu. Lah, sama duit teman diperhitungan banget lo. Aduh, tahu gitu gua kasih berita di kemari ah. Saya teh tahu Mbak, Mbak Natasha bohong kan soal CSR itu. Maaf ya, saya terpaksa banget. Saya tuh nggak mau orang-orang kampung sini salah sangka sama kamu, sama Bu Lilis. Jadi maksudnya Mbak Natasha teh melakukan ini supaya menjaga nama baik saya sama ibu gitu. Intinya, saya nggak mau apa yang udah saya kasih buat kamu sama Bu Lilis itu jadi masalah buat kalian. Gitu. Sama satu lagi, saya sama Mas Alif tuh gak ada hubungan apa-apa. Kita hanya sebatas profesional. Mbak Natasha ngapain jelasin itu sama saya? Supaya nggak salah sangka gitu maksudnya. Semoga hubungan kamu sama Alif sekarang baik-baik ya. Saya pamit. Sekali lagi maaf kalau saya buat masalah. Mbak, saya harus berterima kasih banget sama Mbak. Makasih banyak ya Mbak Natasha. Semoga semua kebaikan Mbak Natasha dibalas sama Allah. Semoga kerjaannya lancar ya. Amin, makasih banyak ya. Saya permisi ya. Iya, Mbak. Sampai ketemu. Ya. I have to find her. She's Please, just stop it. Just say you didn't do it. What do you think about maybe I am. Bel? Mas, jangan bunuh aku, Mas. Aku gak salah apapun, Mas. Jangan bunuh aku, Mas. Aku minta tolong. Mas, jangan bunuh aku. Sel! Tolong! Sel! Sally! Ya, ternyata Mbak Natasha tuh orangnya baik ya. Terus pinter, cantik. Pokoknya mah kayak hampir sempurna gitu. Iya, dia teh udah baik, pinter, kaya. Pasti banyak laki-laki yang suka sama dia ya. Maksud ibu selain si Alif sih. Kenapa gitu? Ya iya, selain Alif. Yang akan suka sama dia maksudnya.
Nih Pak, diminum ya, biar stamina nggak ngedrop. Papa kan suka begadang. Apa ini? Ini suplemen, bagus sekali buat menjaga kesehatan seusia Papa. Enggak suka baunya. Wah, sayang kan udah dibeli, mana harganya mahal loh ini. Good morning. Morning sayang, ayo sarapan. Natasha, ya. Kamu nanti ada jadwal ke pengadilan nggak ya? Ada nanti. Tolong kasih ini ke bapaknya Alif, ya? Itu bukannya buat papa? Papa nggak mau. Daripada mubazir kan lebih baik mama kasih sama bapaknya Alif. Apalagi kan dia baru sembuh dari sakitnya. Ini cocok loh buat dia. Ya kenapa mesti bapaknya Alif? Kan bisa kasih orang lain. Memangnya kalau bapaknya Alif kenapa? Males saya pagi-pagi debat. Hah? Mas. Iya mbak. Nyun sewu mbak, numpang toilet. Mas Kentos ya? Enje mbak. Ini saya Wildan. Hah? Wildan? Iya, Mas. Mas Wildan? Iya, Mas Kentos. Wah, semi ngaget-ngagetin aja. Tapi kok aku masih merinding ya? Kenapa mas? Mas Kentos kan tahu saya habis diusir dari kontrakan. Makanya saya mandi di kantor nih. Tidur di kantor sini hari. Aduh, pantes merinding. Nih, Gismin. Ini mah kalau boleh nih Mas nih. Ya, saya mau pinjem bangsa 500-700 lah, lebihin dikit. Iya toh, pasti endingnya nggak enak. Mending nyari aman. Terus. Ya pokoknya nanti pas kalau saya udah gajian saya gantiin. Ya Mas. Pokoknya Mas Kentos mah percaya dah sama saya. Nggak mungkin saya nggak gantiin. Ya Mas. 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 Lah, dari tadi saya ngomong sama siapa mau keran. Mas Kentos. Iya, gope dong susah amat nyariinnya. Apakah Ibu Shirley udah yakin betul mau minta cerai dari suami? Iya, saya yakin Pak. Oke, kami akan bantu sebaik-baiknya supaya nanti di sidang pengadilannya lancar ya. Pagi. Kenalkan ini Natasha. Nanti yang akan dampingi Ibu ke pengadilan ya. Iya. Oh ya, Sally. Jam berapa nih? Telat dulu. Alasan apa Ibu Shirley mau gugat cerai dari suami? Suami saya itu mau membunuh saya, Pak. Saya takut sekali. Ya. Pak, ini berkasnya. Oke Bu Shirley, kami akan pelajarin dulu. Nanti siang kita sama-sama daftarkan gugatan ini ke pengadilan ya. Baik Pak, kalau begitu. Sampai ketemu nanti ya. Saya permisi dulu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Sampai ketemu ya. Ya, sampai ketemu. Oke, tolong diantar sedikit. Baik Pak. Mari. Kasus perceraian ini cukup berat. Apakah kamu masih tetap mau nangani? Kan papa yang ngajarin nggak boleh pilih-pilih kasus kan? Pak Yan, kasus ini nggak cuma berat, tapi sangat bahaya. Karena ini sudah percobaan pembunuhan.
Nggak cuma strategi, nggak cuma pakai akal, tapi juga butuh nyali yang sangat hebat ini. I can handle it. Tapi nanti kalau diteror lagi kayak kasus Pak Eko, bisa apa kamu? Benar juga keadaannya, ya. Tapi maksud Papa, ini kasus diaktifkan ya. Papa takut terjadi apa-apa dengan kamu. Maksudnya? Biar Andre yang nangani kasus ini, ya. Karena aku perempuan. It's not fair. Enggak, kamu masih tetap dalam tim. Cuman kali ini biar Andre yang lead, kamu tetap bantu dia, ya. Oke? Sudah tuh, Bos. Payan, kalau gitu Andre sekarang mau permisi. Ya, terima kasih. Guys, hei, sini. Lain sih, Tos? Ini, bentar. Apa kayak gitu? Nanti siang kita makan di luar, saya traktir. Traktir? Bu, dalam rangka apa nih? Nggak ada rangka-rangka apa-apaan, nggak mau. Mau dong, Bu. Di mana, Bu? Ya pokoknya ntar saya kasih tahu. Yang penting makanannya enak. Mas Andre mau ikutan nggak? Kemana? Nanti makan siang mau ditraktir sama Bu Natasha. Sama Ibu. Bukannya kita mau daftarin kasus Bu Sally? Habis dari sana aja kalau mau. Ya emang iya, habis dari sana baru makan siang lah. Jadi Mas Andre mau ikut makan-makan nggak nih? Ya nggak? Enggak. Ntar dikira gue pegawai biasa lagi. Ngomongnya dikit tapi pedes. Ya udah, kalau misalnya Mas Andre nggak mau, nggak apa-apa, nggak usah ikut. Bikin iya, rese kita aja aja. pastinya. Mulutnya kita lemes banget. Ini emang bener kok. Yaudah ntar ketemu di sana ya. Iya, Bu. Oke. Lagi bete ngajak makan-makan. Jadi, wih, dah lanjut kerja. Ros. Mana duit yang jual kalung tadi tuh? Kasih ke abang. Duit cepat. Kan kita nak kasih buat itu rekaman. Terus kan ada penyanyi kan? Iya, tapi nanti jangan gagal lagi kan. Abang nih, duit cepat. Tak gagal lah, Ros jangan khawatir ya. Kali ini abang tak gagal. Ayo, kasih abang duitnya. Ros ada penyanyi kan? Tapi abang janji dulu. Abang janji, Ros. Kalau Ros tak jadi penyanyi terkenal, abang tahu kan akibatnya? Apa? Apa coba? Lupa kan? Ros balik je kampung Mak Ros. Tak nak lagi tinggal sini. Janganlah, Ros. Lu jangan balik ke Malaysia. Ya? Ros pasti nanti akan jadi penyanyi terkenal. Ya? Tak tipu kan? Abang tak tipu, abang janji. Janji? Janji. Udahlah nih. Percaya sama abang. Udahlah. Macam itulah. Terus, abang pergi dulu ya. Bila. Oh, Mas Alif. Kenalkan, ini Ibu Shelly dan ini Mas Alif. Rencananya kita ada mediasi nanti dengan Mas Alif. Saya Shelly. Saya Alif, saya mediator sini. Ya, jadwalnya saya sudah dapat. Kayaknya pertama itu besok sidang mediasinya. Oh, bagus kalau gitu. Baik, saya pulang sekarang ya. Makasih. Ibu sekarang pulangnya kemana?
Untuk sekarang ini saya tinggal di rumah saudara saya. Soalnya saya masih takut banget ketemu sama suami saya kalau pulang ke rumah. Oke, ya. Permisi ya. Mari. Dre, kamu temenin Bu Shelly jagain, jangan sampai kenapa-kenapa tuh. Enggak. Saya ditugaskan Pak Ian buat jaga kamu dari ancaman suaminya. Enggak. Enggak, temenin. I'm okay, ada Pak Salif. Serius. Permisi, Mas.